Baiklah, selanjutnya itu adalah masalah-masalah yang terjadi pada penggunaan alat komunikasi kantor. Nah, yang pertama ada keterbatasan pegawai. Maksudnya itu tidak semua pegawai itu bisa menggunakan mesin-mesin komunikasi kantor yang ada di sebuah kantor tadi. Apalagi jika pegawainya itu sudah cukup tua, maka akan susah untuk memahami bagaimana menggunakan mesin komunikasi kantor. Maka perlu diadakannya semacam pelatihan dulu nih, bagaimana cara penggunaan mesin komunikasi kantor. Jadi di dalam sebuah kantor itu mungkin ada beberapa karyawan atau pegawai yang tidak bisa menggunakan alat komunikasi kantor. Yang kedua itu adalah masalah teknis. Nah, namanya juga mesin komunikasi kantor. Semakin lama barang itu dipakai, maka akan mudah cepat rusak ya kan, semakin dipakai terus menerus. Jadi dengan demikian dapat menimbulkan kerusakan pada mesin itu harus diperbaikin, atau kalau tidak bisa diperbaikin diganti dengan cara membeli yang baru untuk memperlancar proses pekerjaan di sebuah perkantoran. Nah, yang ketiga itu ada miscommunication. Miskomunikasi ini terjadi antar pengguna mesin komunikasi kantor. Maksudnya itu adalah kesalahan-kesalahan dalam memakai atau menggunakan mesin komunikasi kantor. Selanjutnya itu ada yang keempat, pemakaian tidak pada tempatnya. Nah, jadi ada beberapa karyawan itu memakai inventaris kantor hanya untuk kepentingan pribadi. Misalnya telepon kantor dipakai untuk menelepon keluarganya atau menelepon pacarnya misalnya. Nah, atau juga ngeprint memakai kertas kantor, dia ngeprint untuk keperluan pribadinya. Jadi itu pemakaian tidak pada tempatnya. Jadi dia memakai kepentingan pribadi ketika di jam kerja. Selanjutnya itu individualitas yang tinggi. Maksudnya itu kurangnya bersosialisasi antara karyawan secara langsung. Nah, contohnya seperti karyawan yang tidak paham nih bagaimana mengoperasikan atau menggunakan mesin komunikasi kantor, tetapi dia tidak mau bertanya. Akhirnya kebingungan kan? Atau nanti akan jadi miskomunikasi atau akan terjadi kesalahan. Jadi karyawan yang memiliki individualitas yang tinggi ini juga bisa menjadi penghambat kelancaran dari sebuah pekerjaan. Nah, yang terakhir itu ada ketergantungan pada alat komunikasi. Nah, di sini itu misalnya ketergantungan pada alat komunikasi kantor, handphone. Nah, bukan kita lihat sekarang itu handphone menjadi masalah terbesar ya kan. Jadi kalau kita sudah kecanduan pada handphone, maka dapat berbahaya bagi karyawan. Bukan karyawan aja, kepada siswa juga ya kan. Dengan diadakannya boleh membawa handphone ke sekolah, maka itu sedikit mengganggu konsentrasi siswa. Karena apa? Karena sudah kecanduan dengan handphonenya masing-masing. Jadi kalau dalam sebuah pekerjaan itu bagi karyawan itu dapat berbahaya ya kan. Karena apa? Karena kecanduan. Jadi sedikit-sedikit dia akan mengeluarkan handphonenya, sedikit-sedikit dia akan megang handphone. Jadi dapat mengganggu pekerjaan di jam-jam kantor. Tapi kalau di luar jam kantor tidak apa-apa dipakai handphone itu. Atau sama seperti anak ibu, kalau di jam istirahat boleh dipakai. Jadi ketergantungan pada alat komunikasi kantor. Nah, demikian masalah-masalah yang terjadi pada penggunaan alat komunikasi kantor. Jadi semua alat-alat komunikasi kantor itu gunanya untuk berkomunikasi ya kan. Komunikasi itu salah satu unsur penting dalam sebuah administrasi perkantoran. Di situ ada kerjasama, ada penyampaian informasi. Nah, jika pada suatu perkantoran tidak terdapat suatu komunikasi yang baik, maka akan sangat sulit untuk dicapai sebuah tujuan pekerjaan.
Jadi maka sebagai karyawan harus mampu mengoperasikan bagaimana mesin komunikasi yang ada di kantor agar pekerjaan itu semakin berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.